Jadi apa yang dibaca imam di situ itulah yang dibaca si masbuk tadi. Imam rahatan tasyahud awal. Kita datang pamannya Allahu Akbar. Duduk kita kepada tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Wasallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannid hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Mas'alah al-masbuku idza adraka akhira salatil imam fahuwa awwalu salatih fal yuwafiqil imama wal yabni alaihi wal yaqnut bi subhi fi akhiri salati nafsih wa in qanata ma'al imam wa in adraka ma'al imami ba'dal qiyam fala yashtaghilu bid-du'a wal yabda bil fatihah wal yukhaffifha fa in raka'al imam qabla tamamiha wa qadara ala luhukihi fi i'tidalih min ar-ruku'i fal yutim fa in ajaza wa faqal imama wa raka'a wa kana li ba'dil fatihah hukmu jami'iha fatasqutu anhu bisabqi wa in raka'al imam wa huwa fi surah fal yaqta'ha wa in adrakal imama bisujud aw tasyahhud kabbara lil ihram thumma jalasa wa lam yukabbir bi khilafi ma idza adrakahu fir ruku' fa innahu yukabbiru thaniyan fil hawi li anna dhalik intiqalun mahsubun lah wa takbiratu lil intiqalat al asliyah bis salah la lil awarid bisababil qudwah ila akhir kalam Imam Ghazali. Mas'alatun ay hadhihi mas'alah, bermula ini adalah satu masalah. Orang yang masbuk apabila mendapatkan akhir salat imam, maka itu adalah awal atau permulaan salatnya si masbuk tadi. Umpamanya kita masuk berjamaah, imam sudah tasyahud akhir, kita sembahyang umpat imam, kita duduk tasyahud akhir juga menuruti imam, itu merupakan awal sembahyang kita. Orang yang masbuk apabila mendapatkan akhir salat imam, maka itu adalah awal atau permulaan salatnya si masbuk. Maka hendaklah ia menyesuaikan kepada imam dan hendaklah ia membina salat atasnya. Jadi apa yang dibaca imam di situ itulah yang dibaca si masbuk tadi. Imam rahatan tasyahud awal. Kita datang pamannya Allahu Akbar. Duduk kita kepada tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Imam salam, kita membina sembahyang seterusnya. Hendaklah ia membaca kunut pada salat subuh di akhir salatnya sendiri, meskipun ia sudah membaca kunut bersama imam. Orang sembahyang subuh masbuk satu rakaat, imam di rakaat yang kedua, masbuk hanya di rakaat pertama. Imam bakunut, si masbuk wajib bakunut. Imam salam sembahyang subuh, si masbuk berdiri menambah serakaat. Nah, sesudah ruku si masbuk bakunut lagi. Walaupun tadi sudah bakunut. Nah, kunut yang pertama itu kunut mengikut imam, kunut yang kedua ini adalah kunut yang sebenarnya.
Hendaklah ia membaca kunut pada salat subuh di akhir salatnya sendiri meskipun ia sudah membaca kunut bersama imam. Jika ia si masbuk mendapatkan sebagian berdiri bersama imam, maka janganlah ia sibuk dengan doa. Misalnya kita masuk berjamaah, imam sudah membaca surah. Kita naik ke masjid atau ke musalla, ke langgar, imam sudah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, jar imam. Kita ini masbuk ngarannya talambat. Umpat kita di belakang, Allahu Akbar. Jangan membaca doa iftitah lagi. Maka janganlah ia sibuk dengan doa iftitah. Jangan beriftitah karena sudah masbuk. Imam sudah dalam membaca surat. Namun hendaklah ia memulai dengan Al-Fatihah. Jadi kita begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan wajah tu lagi. Namun hendaklah ia memulai dengan Al-Fatihah dan hendaklah ia meringankannya. Jangan berlambat-lambat membaca Fatihah, itu artinya cepat. Jika imam ruku sebelum ia masbuk tadi sempurna membaca Fatihah, masbuk hanya ingat Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ujar imam. Kita di belakang hanya ingat Iyyaka na'budu. Jika imam ruku sebelum ia si masbuk sempurna membaca Fatihah dan ia dapat menyusul imam pada i'tidalnya si imam dari ruku, maka hendaklah ia menyempurnakannya. Artinya, kalau kutuntungakan Fatihah kun ini, aku sempat menyusul imam, sidin sedang i'tidal. Maka hendaklah ia menyempurnakannya Fatihah. Maka hendaklah ia menyempurnakannya Fatihah. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, sudah imam Allahu Akbar ruku. Mun kutuntungakan Fatihah ini aku sampat saja i'tidal lawan imam kena bertamuan. Nah, tuntungakan Fatihah. Tuntungakan Fatihah. Dan ia dapat menyusul imam pada i'tidalnya dari ruku, maka hendaklah ia si masbuk tadi menyempurnakannya. Jika ia lemah, misalnya hanya ingat nang Bismillahirrahmanirrahim, ya si masbuk nih, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar, jadi imam ruku. Kalau Fatihah ini kutuntungakan imam i'tidal, kayaknya aku masih kada tuntung baca Fatihah. Karena hanya ingat Ar-Rahmanir-Rahim aja imam sudah ruku. Namun macam itu, jika ia lemah maka ia menyesuaikan imam dan ia ruku. Namun anggaran kada sampat bertamuan karena dia i'tidal, ruku aja lagi sudah umpat imam. Biar ingat Ar-Rahmanir-Rahim aja baca Fatihah, kada jadi masalah. Jika ia lemah maka ia menyesuaikan imam dan ia ruku. Dan sebagian Fatihah itu mendapat hukum seluruhnya, maka gugurlah Fatihah daripadanya karena kemasbukannya itu. Nah, ini salah satu di antara pendapat
pendapat ulama fikih. Jadi di sini ada dua persoalan yang sering terjadi bagi orang yang sembahyang berjamaah. Persoalan pertama, kita masbuk, kita membaca Fatihah, imam sudah parak tuntung membaca surah. Imam ruku'. Andai kata kita bisa bertemu imam dalam i'tidal, kalau kita menuntung akan Fatihah ini, tuntung akan Fatihah. Tuntung akan Fatihah. Contohnya, begitu kita mengata ihdinas siratal mustaqim, parakan sudah habis Fatihah tuh. Sudah ihdinas siratal mustaqim, seayat saja lagi tuntung Fatihah, imam ruku'. Nah, tuntung akan Fatihah kita. Karena dalam i'tidal imam kaina sampai kita bertemuan. Yang kedua, permasalahannya andai kata kita kada mampu menuntungakan Fatihah dan bisa menyusul imam pada i'tidal, kita hanya Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku sudah. Nah, macam itu kita umpat ruku langsung. Kada usah menyambung Fatihah, ingat Ar-Rahmanir Rahim aja. Selanjutnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, ini pendapat Imam Ghazali macam itu. Kalau pendapat imam yang lain-lain daripada Imam Ghazali dan yang lebih mu'tamad daripada ini, kada bergantung kita sanggup kada sanggup. Begitu imam ruku, ingat manapun kita membaca Fatihah, kita umpat ruku. Nah, itu yang lebih mu'tamad. So, kita masbuk, Allahu Akbar, baca Fatihah langsung, jangan baca iftitah, jangan baca auzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai kita kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, imam Allahu Akbar ruku, umpat ruku juga. Atau kita hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, imam ruku juga. Kada memandang sampai kadanya menyusul di i'tidal itu. Nah, itu pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih mu'tamad di kalangan ulama fikih. Ringkasnya, begitu kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam Allahu Akbar ruku, umpat jaruku lagi juga. Jangan menyambung Fatihah lagi, umpat juga ruku. Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Nah, kecuali kita tak baca iftitah. Nah, ini masalah. Tak baca iftitah. Misalnya kita sudah tahu masbuk nih. Kita naik ke langgar, kita umpat berjamaah, orang sudah takbir. Masuk kita. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Pada imam sudah lakum dinukum toh. Belum tuntung kita membaca iftitah, imam ruku, Allahu Akbar, di imam ruku. Amun kita ini ruku, batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Kenapa? Karena kita salah menggunakan kesempatan, mestinya kada boleh membaca iftitah waktu itu. Kada masbuk. Nah, supaya jangan batal macam apa? Stop doa iftitah, baca Fatihah. Baca Fatihah. Amun kita menuntung akan Fatihah, imam masih ruku, kita sampat bertamu di ruku, dapat rakaat. Jadi kita wajib membaca Fatihah sekadar banyaknya kita membaca iftitah yang kita baca tadi. Kita wajib membaca Fatihah sekadar huruf banyaknya kita membaca iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Imam Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah. Saya kira-kira kurang lebih tadi hurufnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai ruku lawan imam, dapat rakaat.
Bila kada sampat ruku lawan imam, ikuti aja imam lagi. Namun rakaatnya kada dihitung. Karena masbuk artinya menambah 1 rakaat sesudah sembahyang. Nah ini masalah yang kita rancak berjumpa, amun kita sembahyang berjamaah itu. Jadi amun kita terlambat sudah masuk ke musalla, imam sudah sembahyang nang jahriyah, sembahyang benyaring, kita kawah aja mah hitung-hitung. Sampat kadanya nang halih sembahyang zuhur atau asar. Kita kadang mendengar bacaan imam macam apa. Nah, jadi amun kita masuk kalanggar ke masjid berjamaah, orang sudah mulai, jangan nak membaca iftitah, jangan hendak membaca auzubillah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Imam roko juga. Nah, selamat itu. Jika imam ruku' sedangkan ia sedang membaca surah. Jika imam ruku' sedangkan ia sedang membaca surah, maka hendaklah ia memutuskannya. Kan sampai yang zuhur asar ini kada berbunyi. Tuntung sudah kita membaca Fatihah, imam belum juga ruku'. Beranailah kita, jangan baca surah kenapa kada dibaca. Baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq umpamanya, min syarri ma khalaq. Allahu akbar aja imam ruku'. Nah, jangan dituntungkan lagi surah itu putus hingga situ, umpat ruku' lawan imam. Ada yang dimaafkan, kita boleh bertinggal sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu artinya ruku, sujud pertama, sujud kedua. Ini umpamanya seseorang ini lambat bacaan, mentung itu sudah ditakdirkan Tuhan lambat, kada kawa ancap. Sedangkan imam orang yang cepat bacaan. Takbiratul ihram beriringan aja. Ujur imam Allahu akbar sembahyang zuhur. Inya di belakang Allahu akbar juga sembahyang zuhur. Imam Allahu akbar ruku', inya hanya ingat ar-rahmanir-rahim, bacaan lambat, bacaan orang ini imam cepat. Nah, orang nang macam ini dimaafkan bertinggal sampai 3 rukun panjang untuk menuntungkan Fatihahnya. Jadi imam ruku' nya masih membaca Fatihah. Imam i'tidal masih membaca Fatihah. Imam sujud masih membaca Fatihah. Duduk antara 2 sujud si imam inya masih membaca Fatihah. Sampai sujud nang kedua, nah amunnya kada ruku' di situ si lambat bacaan nih, inya kehilangan rakaat. Amun si imam sujud kedua inya sampat ruku' di belakang dapat rakaat. Nah itu orang nang lambat bacaan. Dan jika ia mendapatkan imam dalam sujud atau tasyahud, maka ia takbiratul ihram, kemudian ia duduk dan tidak bertakbir. Imam sedang sujud atau imam sedang tasyahud, kita datang Allahu akbar, kita turun duduk tasyahud juga. Turunnya jangan bertakbir, turun wara, jangan bertakbir turunnya. Kemudian ia duduk menyamai imam tasyahud dan tidak bertakbir turunnya. Kenapa kada bertakbir? Karena ini bukan urutan sembahyang inya. Kalau urutan sembahyang inya mestinya ruku dulu kalau inya. Nah kalau inya ruku bertakbir inya. Kalau langsung kata tasyahud karena untuk menyesuaikan lawan imam, kada perlu bertakbir turunnya. Berbeda dengan apabila ia mendapatkan imam dalam ruku',
maka ia bertakbir kedua di dalam turun itu. Lain kisahnya pulang. Inya masuk berjamaah, imam ruku, Allahu Akbar ruku. Kita datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar pulang ruku. Nah itu bertakbir kedua-duanya. Karena ruku ini adalah urutan sembahyang kita. Berbeda dengan apabila ia mendapatkan imam dalam ruku, maka ia bertakbir kedua dalam turun itu. Karena itu adalah perpindahan yang dihitung baginya. Takbir-takbir perpindahan-perpindahan yang asli adalah di dalam salat, bukan karena hal-hal yang datang karena makmum. Dan ia tidak mendapatkan rakaat selama ia tidak tumakninah dalam ruku. Sedangkan imam terhitung dalam batas orang-orang yang ruku. Si masbuk nih supaya dapat rakaat, ini harus sempat tumakninah rukunya bersama-sama imam. Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar aja imam. Ini di belakang Allahu Akbar. Sampat ruku tak imbai lawan imam, tumakninah. Dapat rakaat. Mun basalisih kada dapat rakaat. Misalnya jadi masbuk Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Nah basalisih ka itu kada dapat rakaat. Amun ragu-ragu, aku tadi ruku asa sampat kah kada kah? Nah, tambah ya sarakaat kena yang sembahyang. Ragu-ragu. Dan ia si masbuk tidak mendapatkan rakaat selama ia tidak tumakninah dalam ruku, sedangkan imam terhitung dalam batas orang-orang yang ruku. Jika ia tidak menyempurnakan tumakninahnya, kecuali setelah imam melewati batas orang-orang yang ruku, maka ia terlewatkan oleh rakaat itu. Rakaat itu tidak dihitung. Kita menambah sarakaat sesudah salam imam. Jadi kita mesti yakin bujur bahwa ruku kita ini si masbuk nih, ruku si masbuk ini sampat bujur tumakninah bersama-sama imam. Kalau ragu-ragu kita asa tumakninah asa kada tadi, tambahi kena sarakaat sesudah sembahyang. Masalah hadhihi masalah, ini satu masalah lagi. Barang siapa yang keluputan salat zuhur sampai waktu asar, maka hendaklah pertama kali ia salat zuhur kemudian asar. Kalau keluputannya zuhur itu karena sengaja, wajib mendahulukan zuhur sebelum asar. Kalau keluputannya itu kada sengaja, sunat mendahulukan zuhur sebelum asar. Contohnya nang kada sengaja, orang guring jam 2 siang. Belum berjuhur lagi. Belum berjuhur, jam 2 guring. Kebiasaannya jam 3 bangunnya. Sampai jam zuhur dulu. Ini kenapa begitu bangun 3:30. Orang sudah asar. Orang sudah asar. Kita berjuhur belum. Taguringan tadi. Taguringan ini ada dua. Ada taguringan nang uzur. Ada taguringan nang kada uzur. Taguringan nang dikatakan maaf itu adalah ya taguringan nang kayak tadi. Aku biasa guring jam 2 nih, jam 3 bangun. Sudah kebiasaan. Nah, guringnya. Guring. Tabangunan jam 3:30 atau pukul 4. Tinggal zuhur. Belum berzuhur. Nah ini sunat inya mendahulukan zuhur hanyar asar. Ada guring nang kada uzur. Inya guring pukul 2. Belum lagi berjuhur. Aku ini rancak bila guring pukul 2 jam 4 hanya bangun.
Bajuhur belum lagi guring. Nah ini guring kada uzur ngarannya. Guring pas juga pukul 4-nya bangunnya, biasa pukul 4 bangun. Nah orang macam ini wajib mendahulukan zuhur dulu digawe hanyar asar. Karena kalau putannya kada uzur gitu. Barang siapa yang keluputan sholat zuhur sampai waktu asar, maka hendaklah pertama kali ia sholat zuhur, kemudian asar. Jika ia memulai dengan asar, maka hal itu cukup baginya. Tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan ia masuk kepada samarnya perbedaan pendapat. Misalnya ini sudah terbangunan tadi 3:30, digawinya asar berdahulu, hanyar juhur dikada. Nah ini cukup aja, cukup, cuma dia meninggalkan yang utama dan masuk kepada perbedaan pendapat ulama. Karena ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh nang macam itu. Jadi nang baiknya kadaan dulu biriskan, hanya sembahyang asar. Jika ia mendapatkan imam, maka hendaklah ia salat asar. Kemudian hendaklah ia salat zuhur setelahnya. Karena jamaah dengan adaan itu adalah lebih utama. Ini kalau orang nang uzur tadi. Ini belum sembahyang zuhur, guring. Pas tabangunan orang bang asar. Kalau ku laksanakan zuhur, sembahyang asar kada sampat berjamaah. Kalau asar berjamaah, zuhur taka imbah asar mangkadanya. Mana baiknya? Baik 4 berjamaah. Ini nang guringnya, guring nang uzur. Nang ketinggalannya, ketinggalan nang uzur. Kalau nang orang kada sembahyang tuh karena kada uzur, itu wajib menyegerakan mangkada. Wajib menyegerakan mangkada. Menurut pendapat ulama-ulama fikih, orang nang kada sembahyang karena kulir, karena kesibukan, dia wajib secepatnya mengqadha sembahyang itu. Dan kada boleh melakukan gawian apapun sebelum mengqadha itu. Kecuali gawian nang kada boleh tidak digawinya, macam makan, qadha hajat dan semisalnya. Misalnya kesibukan, kada sembahyang zuhur. Akhirnya taka asar. Ini wajib segera mengqadha zuhur. Wajib segera. Kada boleh sembahyang sunat, kada boleh nerima tamu, kada boleh apa sebelum mengqadha dulu zuhur. Karena zuhur ini ketinggalannya tanpa uzur. Kalau orang nang keluputan sembahyang karena uzur, nah itu sunat menyegerakan mengqadhanya. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu karena uzur, sunat menyegerakan qadhaannya. Lain nang sengaja tadi. Makanya orang nang masih banyak keadaan sembahyang fardu toh diharamkan sembahyang sunat. Kenapa? Masih ada nang wajib dilaksanakannya dahulu. Kenapa nggawi nang sunat? Lain halnya orang sembahyangnya ketinggalan karena uzur, ayo sembahyang sunat dahulu. Itu pun masih kada baik juga, tapi kada sampai kepada haram. Kalau orang masih ada qadhaan sembahyang fardu nang sengaja ditinggalkan dahulunya, haram sembahyang sunat. Itu pendapat yang kuat. Jika ia mendapatkan imam, maka hendaklah ia salat asar, kemudian hendaklah ia salat zuhur setelahnya. Karena jamaah dengan adaan itu adalah lebih utama.
Jika ia salat sendirian di awal waktu, kemudian ia mendapatkan jamaah, lalu ia salat dengan jamaah dan ia berniat salat waktu itu, maka Allah akan memperhitungkan mana di antara keduanya yang dikehendakinya. Jika ia berniat salat faitah qadaan atau sunat, maka boleh. Kita sembahyang zuhur seorangan. Kenapa sorangan? Kada ada orangnya dilanggar. Sembahyangnya zuhur sorangan. Tuntung kita sembahyang sorangan, datang ada rombongan. Nah, berempat, berlima atau berdua, bertiga orang sembahyang berjamaah zuhur. Nah, kita dianjurkan untuk sembahyang biasa pulang. Zuhur berjamaah. Sembahyang zuhur berjamaah. Meniatnya kayak apa? Menurut Imam Ghazali, niatnya kada usah dibuat lagi fardu zuhur. Cukup dengan usalli zuhra. Aku sembahyang zuhur. Menurut pendapat ulama yang lain daripada Imam Ghazali, dan ini yang lebih kuat, niatnya buat juga fardu zuhur itu. Jangan ditinggal. Jika ia salat sendirian di awal waktu, kemudian ia mendapatkan jamaah, lalu ia salat dengan jamaah dan ia berniat salat waktu itu, zuhur atau asar, maghrib, isya misalnya, maka Allah akan memperhitungkan mana di antara keduanya yang dikehendakinya. Jika ia berniat salat faitah qadaan atau sunat, maka boleh. Menurut Imam Ghazali, kita sembahyang zuhur seorangan, untung sudah. Datang orang berjamaah sembahyang zuhur juga. Kita hendak empat berjamaah tapi qadaan, mangkala zuhur nang bahari umpamanya. Nah, itu boleh juga. Atau kita umpat misal ba'diyah zuhur, kita umpati berjamaah, walaupun orang sembahyang zuhur, kita umpat ba'diyah zuhur juga mengikut imam nang sembahyang zuhur, boleh juga. Ujar Imam Ghazali ini. Jika ia berniat salat faitah qadaan atau sunat, maka boleh. Jika ia setelah salat berjamaah lalu ia mendapatkan jamaah yang lain, maka hendaklah ia berniat salat faitah atau salat sunat. Jika ia telah salat berjamaah lalu ia mendapatkan jamaah yang lain, maka hendaklah ia berniat salat faitah qadaan atau salat sunat. Kita sembahyang zuhur sudah berjamaah tadi. Sembahyang zuhur sudah berjamaah. Datang pulang orang sembahyang zuhur berjamaah. Umpat pulang kita berjamaah lawan ini. Nah, namun kita umpat berjamaah lawan ini, niat kita qadaan aja. Mangkala zuhur nang dahulu misal ada ketinggalan, atau niatnya adalah sembahyang sunat tapi mengikut orang nang sembahyang berjamaah fardu. Karena mengulang salat adaan dengan jamaah pada kali yang lain tidak ada wajahnya, tidak ada jalannya. Sembahyang pertama sudah berjamaah, melihat jamaah umpat pulang sembahyang berjamaah lah, itu kada ada jalannya. Namun hendak juga umpat cuma qadaan ampun kita. Cuma ikut imam atau sembahyang sunat mengikut orang yang sembahyang zuhur berjamaah. Nah, ini pun oleh pendapat ulama-ulama lain dilihat dahulu jamaah nang kedua. Misalnya aku sembahyang zuhur berjamaah, cuma jamaahnya bertigaannya tadi. Datang orang sabis 40 sembahyang zuhur berjamaah, nah itu boleh umpat pulang berjamaah nang kedua karena kualitas nang kedua lebih banyak orangnya. Nah itu boleh. Atau misalnya tadi aku sembahyang zuhur berjamaah, imamnya orang biasa. Sekali datang rombongan nang kedua, imamnya orang alim umpamanya. Nah, umpat pulang berjamaah ke situ boleh juga. Nah, itu pendapat ulama lain selain daripada Imam Ghazali. Hal itu hanya muhtamil kemungkinan untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu.
namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla thumma ra'a ala thawbihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya imbas sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid Zuhur sempurna untung, singgah ke warung minum, belikan di masjid makan segala macam, sampai ke rumah lihati di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya, karena imbas sembahyang aku singgah di warung tadi makan macam-macam. Nah macam itu yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Artinya kok ada mengqadha karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lihat di salawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nang jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salatnya. Ini pakaian nang kawa dilimparkan. Untuk kayak salindang kawa dilimparkan kan, sembahyang misal. Guru teh cacak menditimba situ. Bisa kisahnya. Namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salatnya. Terusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Bahasa artinya. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Karena zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang pakai sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sidin itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad tuh di sandal dikam ada najis. Nabi lepas sandal sidin. Karena Jibril madahkan di situ ada najis. Dan sidin menyambung lagi sembahyang, gak ada maasai, gak ada. Tarusakan sidin aja. Sandalnya mana aja lapasannya kan mau ditimbay bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Artinya kada membangun bahasa, kada menuntung akan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut
atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan nang lupa, jakanya sengaja batal tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya inya lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, sujud tak sengaja batal tuh, tinggal ruku i'tidal galaan, rahatan sujud sadar aku belum ruku belum i'tidal, nah bangkit berdiri, ruku sujud, i'tidal sujud. Andai kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Orang kada sebatas sahud awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3, karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengumpati sujud sahwi itu. Makmum wajib mengumpati. Misalnya imam ragu-ragu, jadi imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal nang bujurnya berapa? 3, nang bujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sembahyangnya pas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat, jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya, maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Umpamanya kada bakunut tinggal sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya ingat aku belum sujud sahwi, nah sujud sahwi mbah itu pulang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau perhatian sujud sahwi itunya batal sembahyangnya, Kalau perhatian sujud sahwi itu misalnya bahadas inya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kada ada salam karena kada ingat. Nah, kada ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tinggal sujud sahwi tadi nah sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullah, ulang bahasa assalamualaikum warahmatullah. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, tuntung wirid nang panjang hanya ingat belum sujud sahwi, maka sujud itu terliwat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya kada sunat lagi kita melakukan sujud sahwi itu. Nah,
Di situ mas'alatun ay hadihi mas'alah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الفاتحة. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.